Dwitra, Dunia Wawasan dan Inovasi Netra. Dwitra Collection. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala pujian hanya milik Allah karena dengan limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan buku yang berjudul Manajemen Pelatihan Dwitra. Dan penulis menyadari dalam pembuatan buku ini masih banyak terdapat kekurangan sehingga diharapkan kritik, saran dan masukan dari para pembaca agar kedepannya buku ini bisa memberikan banyak manfaat bagi para pembaca lainnya, baik dari manfaat teoritis maupun manfaat praktis. Dan dalam kesempatan ini saya akan mempresentasikan mengenai buku Manajemen Pelatihan Dwitra, yang dimana di dalamnya akan berisi latar belakang, definisi manajemen, definisi pelatihan, definisi manajemen pelatihan Dwitra, tujuan manajemen pelatihan Dwitra, prinsip-prinsip manajemen pelatihan, tahapan-tahapan dalam manajemen yang meliputi tahapan perencanaan, tahapan pelaksanaan, dan tahapan evaluasi, serta contoh akumulasi nilai dari pelaksanaan pelatihan Dwitra yang telah dilaksanakan. Baik, yang pertama mengenai latar belakang. Manajemen merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh organisasi, instansi, ataupun perusahaan yang diawali pada tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi sehingga tujuan organisasi tersebut dapat berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Dan jika diintegrasikan dalam pelatihan, maka diharapkan pelatihan tersebut dapat direncanakan secara matang, diimplementasikan secara baik, dan dievaluasi jika ditemukan kendala-kendala yang dihadapi pada saat pelatihan sehingga ditemukan solusinya. Berdasarkan peraturan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 11 tahun 2013 tentang pedoman sistem pelatihan, dijelaskan bahwa manajemen pelatihan yang baik yaitu pihak penyelenggara mempersiapkan pelatihan dan melaksanakan pelatihan tersebut secara sistematis sehingga pelatihan dapat berjalan secara terstruktur dengan hasil yang terukur. Berdasarkan pengalaman penulis yang mengikuti beberapa pelatihan, salah satu diantaranya yaitu Training of Trainer atau TOT, ditemukan beberapa sisi kelemahan dalam pelatihan tersebut. Di antaranya yang pertama, kurangnya persiapan pihak penyelenggara dalam pelatihan, seperti tidak tersedianya silabus ataupun modul pelatihan sehingga berdampak kepada materi yang disampaikan oleh instruktur kepada para peserta terkesan mengacak dan tidak sistematis. Yang kedua, tidak adanya input penilaian yang dilakukan oleh pihak penyelenggara kepada para peserta seperti absensi, uji kompetensi, ataupun penilaian instruktur kepada para peserta sehingga pihak penyelenggara tidak mengetahui mana di antara peserta yang benar-benar serius dalam mengikuti pelatihan. Dan jika pun ada input penilaian yang dilakukan masih secara manual, sehingga cukup berpengaruh terhadap durasi pelatihan. Yang ketiga, tidak adanya analisis yang dilakukan oleh pihak penyelenggara terhadap para peserta, seperti melakukan asesmen terhadap masing-masing peserta, sehingga berdampak kepada pihak penyelenggara tidak mengetahui berapa persen peningkatan kemampuan dari masing-masing peserta sebelum mengikuti pelatihan hingga pasca pelatihan. Dan yang terakhir, yang keempat, tidak dilaksanakannya evaluasi selama proses pelatihan maupun pasca pelatihan, sehingga
pihak penyelenggara tidak mengetahui kendala-kendala yang ditemukan ataupun solusi pemecahan dari permasalahan tersebut. Dari permasalahan tersebutlah yang melatar belakangi penulis membuat buku manajemen pelatihan Dwitra ini. Dan diharapkan dengan adanya buku manajemen pelatihan Dwitra ini bisa menjadi solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Next. Baik, berikutnya mengenai definisi manajemen. Sebenarnya ada banyak definisi manajemen yang dikemukakan oleh para ahli, akan tetapi di sini penulis hanya memaparkan secara singkat dan sederhana, dan untuk lebih lengkapnya bisa membaca pada buku manajemen pelatihan Dwitra. Adapun definisi manajemen secara etimologis yaitu berasal dari bahasa Latin yang berarti manus, mano, manage, managia, yang artinya melatih ataupun memacu kuda agar bisa melangkah seperti yang diharapkan oleh pelatihnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi manajemen yaitu suatu pengelolaan sumber daya yang efektif agar bisa mencapai tujuan yang diinginkan. Dan pendapat dari Stunner yang dikutip oleh Sofiarman pada tahun 2004 halaman 188 mengemukakan mengenai definisi manajemen yaitu proses pengendalian yang dilakukan oleh atasan terhadap bawahan dengan memberikan instruksi agar bisa sesuai yang direncanakan. Pada hakikatnya, manajemen berarti al-tadbir atau mengatur. Kata ini merupakan deviasi kata dari dabbara yudabbiru tadbiran yang berarti pengaturan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat ke-32, surat As-Sajdah ayat ke-5, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi thumma ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'uddun. Yang artinya dialah Allah yang mengatur segala urusan langit hingga bumi, kemudian urusan tersebut naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah 1000 tahun. Ini penulis kutip dari buku yang diterbitkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia pada tahun 2005 halaman 415. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa manajemen berarti suatu seni pengelolaan yang terorganisir dan sistematis yang diawali dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi sehingga memerlukan proses atau by proses untuk mencapai visi, misi, dan tujuan yang telah dirumuskan. Next. Baik, berikutnya mengenai definisi pelatihan. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 9 tentang ketenagakerjaan, di situ dijelaskan bahwa pelatihan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh organisasi ataupun instansi guna untuk memperoleh dan meningkatkan produktivitas kerja dan etos kerja para karyawan pada tingkatan kemampuan tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi yang ditentukan. Hal ini sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1974 dijelaskan bahwa pelatihan merupakan bagian pendidikan yang mencakup suatu pembelajaran guna untuk memperoleh dan meningkatkan keterampilan di luar dari sistem pendidikan yang berlaku dan dilakukan dalam kurun waktu yang singkat karena lebih mengutamakan praktik dibandingkan teori. Sedangkan pendapat dari Hersey dan Blanchard di dalam bukunya yang berjudul Management of Organizational Behavior, di situ jelaskan bahwa manajemen as working together with truth or other people, individual or groups to accomplish organizational goals. Yang artinya pelatihan merupakan kegiatan pihak penyelenggara pelatihan bersama ataupun orang lain, individu ataupun grup guna untuk mencapai tujuan organisasi. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pelatihan merupakan keseluruhan dari kegiatan yang dilakukan oleh organisasi, perusahaan, ataupun instansi kepada individu ataupun kelompok guna untuk meningkatkan keterampilan ataupun memperoleh keterampilan baru dan pengelolaannya
menggunakan fungsi manajemen, yaitu tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi agar pelatihan bisa berjalan secara efektif dan efisien guna tercapainya tujuan yang telah ditentukan. Baik, berikutnya penjelasan mengenai definisi manajemen pelatihan Dwitra. Apa itu manajemen pelatihan Dwitra? Manajemen pelatihan Dwitra merupakan suatu pengelolaan pelatihan di mana input data menggunakan bantuan media teknologi berupa aplikasi mulai dari absensi, uji kompetensi, hingga penilaian instruktur kepada para peserta dengan bantuan aplikasi sehingga akumulasi nilai para peserta akan terkalkulasi secara otomatis dan membuat pelatihan lebih terstruktur dengan hasil yang terukur. Next. Berikutnya tujuan manajemen pelatihan Dwitra. Secara keseluruhan, tujuan manajemen pelatihan Dwitra terbagi dua, yaitu tujuan secara umum dan tujuan secara khusus. Adapun tujuan secara umum yang pertama, menyelenggarakan pelatihan yang terstruktur dengan hasil yang terukur. Yang kedua, membantu para instruktur dalam input data dengan menggunakan media aplikasi sehingga kalkulasi nilai para peserta akan terupgrade secara otomatis. Yang ketiga, menyelenggarakan pelatihan secara aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Adapun tujuan secara khusus yang pertama sebagai kegiatan kaderisasi pengajar Al-Quran Braille dan pengajar aplikasi Kisah for the Blind dengan ketentuan peserta merupakan lulusan dari Dwitra dengan standarisasi yang telah ditentukan oleh pihak penyelenggara pelatihan. Yang kedua, melahirkan generasi disabilitas muslim netra yang melek data Al-Quran. Dan yang terakhir, yang ketiga, melatih kemandirian dan kreativitas para disabilitas netra. Berikutnya mengenai prinsip-prinsip manajemen pelatihan. Ada hal yang perlu diperhatikan oleh pihak penyelenggara ketika akan melaksanakan pelatihan, diantaranya itu memperhatikan prinsip-prinsip manajemen pelatihan. Karena pelatihan merupakan bagian dari pembelajaran, dan prinsip yang nantinya akan digunakan tidak jauh dari prinsip pembelajaran, yaitu mengembangkan prinsip-prinsip pembelajaran. Adapun prinsip-prinsip dalam manajemen Dwitra diantara yang pertama, prinsip perbedaan individu. Hal dasar yang ada di dalam pelatihan yaitu adanya perbedaan individu. Karena kemampuan setiap peserta yang berbeda, baik dari daya tangkap, daya ingat, perbedaan latar belakang sosial, perbedaan latar belakang pendidikan, dan ini yang nantinya akan menjadi kendala yang akan dihadapi oleh pihak penyelenggara. Oleh karena itu, pihak penyelenggara harus memperhatikan perbedaan tersebut sehingga tidak mengganggu selama proses pelatihan. Yang kedua, prinsip pemilihan instruktur ataupun tenaga pengajar. Efektivitas sebuah pelatihan tergantung dari instruktur ketika menyampaikan materi. Karena instruktur dituntut tidak hanya dalam menyampaikan materi, tetapi juga memberikan motivasi untuk meningkatkan semangat para peserta selama proses pelatihan. Dan yang terakhir, yang ketiga, prinsip kerja tim atau teamwork. Keberhasilan suatu pelatihan tergantung dari kerja tim yang ada di dalam pelatihan tersebut. Agar nantinya tujuan dari pelatihan bisa dicapai secara bersama. Adapun pada slide berikutnya akan dijelaskan mengenai tahapan-tahapan manajemen pelatihan. Di antaranya yang pertama itu tahapan perencanaan, tahapan pelaksanaan, dan tahapan evaluasi. Next. Baik, berikutnya penjelasan mengenai tahapan manajemen pelatihan. Pembahasan yang pertama yaitu tahapan perencanaan berdasarkan Peraturan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2013 tentang pedoman penyelenggaraan sistem pelatihan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pihak penyelenggara dalam membuat perencanaan sebuah pelatihan. Di antara yang pertama, menentukan tujuan dan sasaran pelatihan, apa yang menjadi tujuan utama dalam melaksanakan pelatihan tersebut. Yang kedua, menentukan kriteria dan persyaratan pelatihan, apa saja syarat yang harus dilalui oleh para peserta untuk mengikuti pelatihan tersebut. Yang ketiga, menentukan target grup dan jumlah peserta pelatihan. Ada berapa peserta yang bisa mengikuti pelatihan tersebut. Yang keempat, menentukan kurikulum dan menyiapkan silabus pelatihan.
apa kurikulum yang akan diimplementasikan dalam pelatihan dan mempersiapkan silabus berupa berapa pertemuan yang nantinya akan dilaksanakan dalam pelatihan tersebut. Yang kelima, menyiapkan materi pelatihan yang relevan dengan tujuan pelatihan. Yang keenam, menentukan metode pelatihan, apa saja metode yang nantinya akan digunakan oleh para instruktur untuk menyampaikan materi kepada para peserta. Yang ketujuh, menentukan instruktur yang sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi yang telah ditentukan oleh pihak penyelenggara pelatihan. Yang kedelapan, menyiapkan jadwal pelatihan di mana waktu pelatihan sesuai dengan tujuan, materi, dan capaian kompetensi setiap peserta. Yang kesembilan, menentukan evaluasi pelatihan, apa saja evaluasi yang nantinya akan digunakan oleh pihak penyelenggara, baik selama proses pelatihan maupun pasca pelatihan. Yang kesepuluh, mempersiapkan fasilitas pelatihan berupa sarana dan prasarana yang perlu dipersiapkan oleh pihak penyelenggara. Dan yang terakhir, yang ke-11, yaitu menyiapkan dana pelatihan berupa budget yang harus disiapkan oleh pihak penyelenggara. Adapun tahapan perencanaan yang diimplementasikan dalam manajemen pelatihan Dwitra akan dijelaskan pada slide berikutnya. Next. Baik, berikutnya yang perlu dipersiapkan yaitu silabus pelatihan. Karena silabus merupakan panduan yang digunakan oleh instruktur untuk menyampaikan materi kepada para peserta. Ini adalah contoh gambar silabus pelatihan Al-Quran Braille, di mana di dalamnya terdiri dari nama kegiatan, program, deskripsi kegiatan, tujuan pelatihan, pokok-pokok pembahasan, strategi pelatihan, evaluasi pelatihan, hingga rujukan buku yang menjadi bahan untuk menyusun silabus. Next. Dan ini adalah contoh dari silabus pelatihan aplikasi Keysoft for the Blind. Untuk di dalamnya hampir sama dengan silabus pelatihan Al-Quran Braille ya. Yang membedakan yaitu nama kegiatan, program, deskripsi kegiatan, tujuan. Untuk strategi dan evaluasi hampir sama dengan pelatihan Al-Quran Braille. Next. Ini adalah modul pelatihan Al-Quran Braille yang terdiri dari buku panduan baca tulis Al-Quran Braille hingga pembelajaran mengenai tajwid Al-Quran Braille. Next. Dan ini adalah modul untuk pelatihan aplikasi Keysoft for the Blind yang bisa digunakan oleh instruktur untuk menjadi panduan ketika menyampaikan ataupun mempraktekkan aplikasi Keysoft for the Blind kepada para peserta. Untuk silabus dan modul pelatihan bisa instruktur dan peserta pelatihan dapatkan melalui link yang sudah dicantumkan pada buku manajemen pelatihan Dwitra, atau bisa mengaksesnya pada menu perpustakaan yang ada di aplikasi Dwitra. Baik, berikutnya mengenai menentukan metode dalam pelatihan. Ada banyak metode yang bisa digunakan dalam pelatihan, di antara yang pertama yaitu metode seminar, yang kedua metode kerja kelompok, yang ketiga metode kerja lapangan, yang keempat metode curah pendapat atau brainstorming, yang kelima metode presentasi, yang keenam metode penemuan atau discovery, yang ketujuh metode uji coba atau eksperimen, yang kedelapan metode bermain peran atau role playing, yang kesembilan metode inquiry, yang kesepuluh metode simulasi, yang ke-11 metode pemecahan masalah atau problem solving, yang ke-12 metode tanya jawab, yang ke-13 metode kuantum, yang ke-14 metode diskusi, yang ke-15 metode ceramah, yang ke-16 metode praktik, yang ke-17 metode permainan, dan yang terakhir yang ke-18 metode cuci otak. Untuk penjelasan lengkap mengenai definisi, keunggulan, dan kelemahan dari masing-masing metode bisa dibaca pada buku metode manajemen pelatihan Dwitra. Adapun metode yang diterapkan dalam pelatihan Dwitra diantaranya yang pertama metode ceramah, yaitu digunakan oleh instruktur
ketika menyampaikan materi kepada para peserta. Yang kedua, metode praktik digunakan oleh para peserta ketika mempraktekkan mengenai materi yang telah disampaikan oleh instruktur. Yang ketiga, metode kuantum, yaitu digunakan pada akhir pelatihan dengan memberikan hadiah kepada 3 orang peserta dengan peringkat akumulasi nilai tertinggi dengan tujuan untuk meningkatkan motivasi para peserta selama mengikuti pelatihan. Penjelasan, jika ada para peserta yang mendapatkan akumulasi nilai di bawah KKM atau kriteria ketuntasan minimal, maka peserta tersebut berhak mendapatkan evaluasi remedial dan nilai KKM ditentukan oleh pihak penyelenggara pelatihan. Baik, tahapan berikutnya yaitu menentukan penanggung jawab dalam pelatihan. Jadi sebelum melaksanakan pelatihan, pihak penyelenggara harus menentukan siapa yang akan menjadi penanggung jawab dalam pelatihan tersebut. Di antaranya yang pertama, penanggung jawab fasilitator, yaitu berfungsi untuk menentukan siapa perwakilan fasilitator yang akan membacakan absensi pada setiap pertemuan. Yang kedua, penanggung jawab instruktur, yang berfungsi untuk menentukan siapa dari instruktur yang akan menyampaikan materi pada pertemuan. Dan diharapkan ada 2 pemateri ataupun instruktur pada setiap pertemuannya. Dan yang terakhir, yang ketiga, penanggung jawab grup, yaitu oleh semua tim instruktur dan tim fasilitator. Baik, tahapan perencanaan Dwitra yang berikutnya yaitu menyiapkan aplikasi Dwitra. Jadi aplikasi yang telah diinstal pada perangkat handphone para peserta masing-masing, ketika dibuka maka tampilan awal akan berisi form login dan form registrasi, yang diharuskan para peserta untuk register terlebih dahulu dengan memasukkan alamat email dan passwordnya masing-masing, agar bisa mengakses menu yang terdapat pada aplikasi Dwitra. Adapun menu yang ada pada aplikasi Dwitra, di antara yang pertama, menu peserta yang di dalamnya ada menu kelas dasar dan menu kelas lanjutan. Di dalam menu kelas dasar dan lanjutan berisi menu instrumen awal yang akan diisi oleh para peserta sebelum mengikuti pelatihan. Yang kedua, ada menu instrumen asesmen kedua yang akan diisi oleh para peserta setelah mengikuti pelatihan. Yang ketiga, menu absensi yang diisi oleh para peserta sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Dan yang terakhir, ada menu uji kompetensi yang diisi oleh para peserta sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Yang kedua, ada menu instruktur. Di dalamnya ada menu instruktur kelas dasar dan instruktur kelas lanjutan. Di dalam menu tersebut ada menu instrumen penilaian instruktur kepada para peserta. Yang kedua, ada menu rekap nilai yang berisi data-data nilai dari masing-masing peserta. Dan yang terakhir ada instrumen evaluasi. Yang ketiga ada menu tentang kami yang di dalamnya ada menu sosial media dan menu tata tertib. Di mana di dalam menu sosial media ini berisi menu YouTube, yaitu koleksi video dari Dwitra. Yang kedua ada menu WhatsApp yang berfungsi jika ada kendala yang ditemukan oleh instruktur ataupun para peserta bisa menghubungi melalui menu WhatsApp tersebut. Yang ketiga ada menu blog Dwitra yang berisi koleksi artikel dari Dwitra. Dan yang terakhir ada menu Google Meeting jika pelatihan dilaksanakan secara online. Berikutnya ada menu tata tertib yang di dalamnya berisi mengenai apa itu Dwitra, tata tertib dalam pelatihan Dwitra, visi, misi, dan tujuan, hak dan kewajiban bagi para peserta, serta reward dan punishment untuk para peserta. Terakhir ada menu perpustakaan yang di dalamnya ada menu tentang Dwitra yang berisi koleksi-koleksi buku tentang pelatihan Dwitra, baik itu silabus, modul, dan lain sebagainya. Yang kedua ada menu pengetahuan umum yang berisi koleksi buku pengetahuan umum dalam format teks maupun audio. Yang ketiga ada menu pengetahuan agama yang di dalamnya berisi koleksi buku pengetahuan agama dalam format teks maupun audio. Dan yang terakhir ada menu aplikasi yang di dalamnya berisi aplikasi untuk handphone ataupun komputer. Next. Baik, berikutnya penjelasan mengenai
aplikasi Dwitra Kisah for the Blind. Untuk tampilan dan fungsi dari menu yang ada pada aplikasi Dwitra Kisah for the Blind hampir sama dengan menu yang ada pada aplikasi Dwitra untuk pelatihan Al-Quran Braille. Next. Baik, tahapan manajemen berikutnya yaitu yang kedua, tahapan pelaksanaan. Berdasarkan Peraturan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2013 tentang pedoman penyelenggaraan sistem pelatihan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pihak penyelenggara ketika melaksanakan pelatihan. Di antaranya yang pertama, melakukan rekrutmen terlebih dahulu, yaitu menseleksi para peserta yang telah lulus seleksi pendaftaran. Proses seleksi dapat dilakukan melalui tes tertulis, wawancara, ataupun verifikasi dokumen. Adapun tes pendaftaran yang dilakukan dalam pelatihan Dwitra, yaitu para peserta mengisi link pendaftaran yang di dalamnya berisi biodata para peserta, motivasi peserta selama mengikuti pelatihan, dan lampiran sertifikat keterampilan. Salah satu contohnya yaitu melampirkan sertifikat komputer jika diperlukan. Yang kedua, menyampaikan sesi pelatihan, yaitu pihak penyelenggara pelatihan ataupun instruktur memberikan deskripsi singkat tentang pelatihan, tata tertib yang harus diikuti oleh para peserta selama mengikuti proses pelatihan, visi, misi, dan tujuan pelatihan, hak dan kewajiban yang diikuti oleh para peserta, serta hadiah dan hukuman yang akan diterima oleh para peserta selama mengikuti pelatihan. Adapun implementasi tahapan ketika pelaksanaan dalam pelatihan Dwitra, di antara yang pertama, instruktur membuka pelatihan, yang kedua, instruktur membaca doa bersama, yang ketiga, perwakilan dari fasilitator membacakan absensi yang telah diisi oleh masing-masing peserta, yang keempat, instruktur menyampaikan materi kepada para peserta berdasarkan silabus yang telah dibuat. Yang kelima, peserta mempraktekkan materi yang telah disampaikan oleh para instruktur. Dan yang terakhir, yang keenam, penutup. Baik, berikutnya mengenai tahapan uji kompetensi. Berdasarkan silabus yang telah dibuat, yaitu sebanyak 16 pertemuan, jika uji kompetensi dilaksanakan sebanyak 3 kali, maka untuk uji kompetensi akan dilaksanakan pada minggu ke-5 ataupun minggu ke-6. Begitupun seterusnya. Dan terkhusus untuk pelatihan Dwitra Kisah for the Blind, maka akan ada penambahan penugasan bagi masing-masing peserta berupa membuat video presentasi. Dan untuk penugasan video presentasi, jika disetujui dan disepakati oleh pihak instruktur dan fasilitator. Adapun persyaratan pembuatan video meliputi yang pertama, tema video bebas, bisa memilih ayat Al-Quran yang menjadi motivasi dalam hidup, ataupun ayat repetitif. Kemudian diberikan penjelasan kenapa memilih ayat tersebut. Yang kedua, ayat yang telah dipilih dicari dengan menggunakan aplikasi Kisah for the Blind dan sambil dipraktekkan. Yang ketiga, video yang telah jadi kemudian dikirim ke pihak fasilitator paling lambat 1 minggu setelah penugasan video diberikan. Yang nantinya video tersebut akan diupload ke YouTube Dwitra, kemudian link dari masing-masing video akan dikirimkan ke para peserta, karena para peserta diharuskan untuk mencari like dan komen sebanyak-banyaknya, yang nantinya sebagai bahan penilaian bagi pihak fasilitator. Dan yang terakhir, untuk durasi pencarian like dan komen, dimulai sejak link video dikirimkan kepada masing-masing peserta hingga dengan H-1 atau 1 hari sebelum pengumuman peringkat akumulasi nilai dari masing-masing peserta. Berikutnya mengenai ketentuan untuk kelas lanjutan. Yang pertama, pelatihan Dwitra Al-Quran Braille, yaitu untuk semua peserta yang telah melewati tahapan kelas dasar yang berisi pelatihan baca tulis Al-Quran Braille, maka peserta akan masuk ke kelas lanjutan yang nantinya akan berisi mengenai pelatihan tajwid Al-Quran Braille. Yang kedua, pelatihan Dwitra Kisah for the Blind, yaitu untuk 3 orang peserta dengan peringkat akumulasi nilai tertinggi nantinya akan masuk ke kelas lanjutan yang akan berisi mengenai pelatihan public speaking dan pelatihan bahasa Inggris, karena 3 orang peserta tersebut akan dilatih untuk menjadi trainer.
sesuai dengan tujuan dari pelatihan. Sedangkan untuk peserta lainnya akan diajarkan mengenai metode cepat menghafal Al-Quran yang salah satunya yaitu metode Fahima Opi. Penyelenggaraan kelas lanjutan bisa dilaksanakan jika disepakati oleh pihak penyelenggara dan fasilitator. Next, mengenai tahapan penilaian. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 yang direvisi menjadi peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2021 tentang standar nasional pendidikan, dijelaskan bahwa penilaian merupakan pengumpulan atau pengelolaan informasi hasil belajar dari masing-masing peserta. Berdasarkan standar nasional pendidikan tersebut, ada 8 standar yang menjadi patokan, diantaranya standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar biaya. Adapun mengenai tahapan penilaian, ada 2 poin yang berkaitan, diantaranya standar proses yang dijelaskan di dalam pasal 10 bahwa standar proses meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Dan di poin yang keempat, standar penilaian pendidikan dijelaskan di dalam pasal 16 bahwa standar penilaian pendidikan merupakan kriteria minimal mengenai mekanisme hasil belajar dari masing-masing peserta. Mekanisme tersebut meliputi yang pertama, rumusan tujuan, yang kedua, pemilihan instrumen, yang ketiga, pelaksanaan penilaian, yang keempat, pengelolaan hasil penilaian, dan yang terakhir, laporan hasil penilaian. Adapun tahapan penilaian dalam pelatihan Dwitra meliputi yang pertama absensi dengan bobot nilai 40%, uji kompetensi 30%, dan penilaian instruktur dan fasilitator 30%. Jadi jumlahnya adalah 100%. Dengan ketentuan, jika ada peserta yang mendapatkan akumulasi nilai di bawah kriteria ketuntasan minimal atau KKM, maka peserta tersebut berhak mendapatkan evaluasi remedial, di mana untuk nilai KKM ditentukan oleh pihak penyelenggara ataupun fasilitator. Penjelasan berikutnya mengenai tahapan evaluasi. Berdasarkan peraturan Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 11 tahun 2013 tentang pedoman penyelenggaraan sistem pelatihan, tahapan terakhir yaitu evaluasi pelatihan. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan oleh pihak penyelenggara pelatihan diantaranya yang pertama, evaluasi metode pelatihan, yaitu berkaitan mengenai sistematika pelatihan ataupun materi yang disampaikan oleh instruktur pada para peserta telah sesuai dengan silabus yang ditentukan. Yang kedua, evaluasi instruktur atau tenaga pengajar, yaitu berkaitan mengenai hal-hal teknis dan metodologis selama proses pelatihan. Yang ketiga, evaluasi sistem metode pelatihan, berkaitan mengenai efektivitas implementasi metode yang digunakan oleh instruktur ketika menyampaikan materi kepada para peserta selama proses pelatihan. Yang keempat, evaluasi keluaran pelatihan, yaitu berkaitan mengenai peningkatan kemampuan dari masing-masing peserta selama proses pelatihan. Adapun evaluasi yang diterapkan pada pelatihan Dwitra diantaranya yang pertama, evaluasi summatif. Evaluasi summatif ini yang bersama dengan evaluasi keluaran pelatihan, yaitu dilakukan pada akhir pelatihan, dilakukan oleh instruktur dengan tujuan yang pertama, untuk mengukur hasil belajar dari masing-masing peserta yang tercermin dari akumulasi nilai yang didapatkan selama proses pelatihan. Yang kedua, pencapaian prestasi belajar oleh setiap para peserta yang tercermin dari analisis komparatif asesmen yang dilakukan, yaitu asesmen awal diisi oleh peserta pada pra-pelatihan dan asesmen kedua diisi oleh para peserta pada pasca pelatihan. Kemudian hasil dari asesmen tersebut diintegrasikan dengan akumulasi nilai yang didapatkan. Berikutnya yaitu evaluasi remedial. Jika peserta mendapatkan nilai di bawah nilai KKM atau kriteria ketuntasan minimal, maka peserta tersebut berhak mendapatkan evaluasi remedial.
Dan untuk nilai KKM ditentukan oleh pihak penyelenggara ataupun fasilitator. Yang ketiga, evaluasi program pelatihan. Evaluasi ini dilakukan oleh setiap peserta, yaitu dengan memberikan masukan, saran, kesan, ataupun pesan yang nantinya bisa menjadi bahan pertimbangan oleh pihak penyelenggara pelatihan ketika akan melakukan pelatihan kembali. Dan yang terakhir yaitu evaluasi formatif. Evaluasi ini dilakukan oleh instruktur dengan mengisi instrumen evaluasi yang didapatkan dari aplikasi Dwitra melalui menu instruktur. Kemudian ketika instruktur menemukan kendala pada setiap pelatihan bisa mengisi pada kolom yang telah ditentukan. Berikutnya mengenai contoh gambar dari instrumen evaluasi formatif yang bisa diisi oleh tim instruktur jika menemukan kendala-kendala selama proses pelatihan, seperti kendala mengenai aplikasi ataupun kendala yang dihadapi oleh para peserta, yaitu instruktur dapat mengisi berdasarkan kolom yang telah ditentukan pada setiap pertemuannya, yang nantinya bisa menjadi bahan evaluasi untuk ditemukan solusi dari permasalahan tersebut. Berikutnya mengenai contoh rekap nilai dari pelatihan Dwitra yang telah dilaksanakan. Next. Yang pertama yaitu instrumen asesmen pertama, di mana asesmen ini diisi oleh masing-masing peserta sebelum dilaksanakannya pelatihan untuk mengetahui kemampuan peserta sebelum mengikuti pelatihan. Dan pada kolom M14 di situ dapat diketahui berapa persen hasil dari masing-masing peserta sebelum dilaksanakannya pelatihan. Next. Dan berikutnya instrumen asesmen kedua, yaitu diisi oleh para peserta setelah selesai mengikuti pelatihan, yang nantinya asesmen ini akan dianalisis untuk mengetahui peningkatan persentase kemampuan dari masing-masing para peserta. Next. Berikutnya yaitu absensi yang diisi oleh masing-masing peserta pada setiap pertemuan sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Next. Berikutnya mengenai uji kompetensi. Ini adalah gambar dari hasil uji kompetensi pelatihan Dwitra yang telah dilaksanakan. Next. Berikutnya adalah contoh penilaian instruktur dan fasilitator kepada para peserta. Next. Dan terakhir, ini adalah contoh rekap akumulasi nilai dari pelatihan Dwitra yang telah dilaksanakan. Di situ untuk bobot persentase absensi sebanyak 40%, uji kompetensi 30%, dan terakhir penilaian instruktur dan fasilitator 30%. Maka jumlahnya adalah 100%. Demikianlah presentasi yang dapat disampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, aqulu qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.